Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Insyaallah kajian kita malam ini membahas tentang as-sariqatu sababu ifsadil mal. Pencurian itu menjadi sebab rusaknya harta. Jadi pencurian menjadi sebab rusaknya harta. Dengan merujuk kitab Ad-Da'wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan apa yang kita bahas, ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengharamkan satu perkara melainkan pasti bahayanya jika dikerjakan. Ini kaidah. Demikian juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintah suatu perkara melainkan apabila dikerjakan pasti banyak maslahnya atau faedahnya. Maka di antara yang diharamkan oleh Allah taala adalah mencuri. Karena mencuri merusak harta. Bahkan juga bisa merusak anggota badan. Karena dengan mencuri maka akan dipotong tangannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan juga pencuri perempuan maka potonglah tangannya. Karena tidak ada jalan untuk menyelamatkan bahaya ini kecuali dipotong tangan. Karena mencuri pekerjaannya tangan, bukan pekerjaannya telinga, bukan pekerjaannya yaitu mata, tapi pekerjaannya tangan. Maka orang tidak bisa mencuri apabila tidak ada tangannya dia. Dan apabila mencuri lagi dipotong kakinya dia. Bila mencuri lagi dipotong tangannya dia. Bila mencuri lagi maka dipotong lagi kakinya dia. Maka berhenti dia. Dan ini jalan yang paling benar untuk mengikis atau membersihkan pencurian. Baik pencurian itu yang kecil atau pencurian yang besar. Maka ulama memberikan batas, bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan orang itu mencuri apabila dipotong tangannya apabila sudah sampai rubu'ud dinar, seperempat dinar. Dan kapan orang itu mencuri dia tidak dihukum. Satu, apabila itu anak kecil. Karena anak kecil dia belum balik. Dan tidak dikenakan hukum. Tetapi hendaknya orang tua menasihatinya. Atau orang itu gila. Karena orang gila dia adalah lepas dari yaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beramal didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang nomor 3 yaitu orang yang terpaksa dia. Sedangkan dalam hatinya tidak menginginkannya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memotong tangan orang yang mencuri pada zaman beliau. Karena pada saat itu adalah masa paceklik, masa kemiskinan atau kemarau yang panjang. Baik, kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi.
wa ja'ala subhanahu wa ta'ala al-qat'a bi izai ifsadil mal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agar dipotong tangan sebagai sanksi orang yang sifatnya merusak harta. Agar merusak harta, dipotong tangannya dia, maknanya mencuri. Fa inna as-sariqa la yumkinul ihtiraz minhu. Karena orang mencuri tidak mungkin dia akan terhindar dari pencurian ini. Li'annahu ya'khudul amwala. Karena pencuri ini mengambil harta manusia fil ikhtifa, dengan sembunyi-sembunyi. Wayan kuput daura, dan juga dodol rumah. Jadi sembunyi dan juga dodol rumah dia. Ini satu contoh. Wayatasawwaru min ghairil abwab, dan masuk ke rumah tanpa pintu yang sebenarnya. Jadi mungkin lewat atap, mungkin lewat samping, dan juga seterusnya. Karena apabila masuk rumah, yaitu lewat pintunya, maka dia ketangkapnya. Bahwa maka orang mencuri ini kasan nur, seperti kucing, wal hayati, dan juga seperti ular, bahkan juga wal fa'rati, seperti tikus. Allati tadkhulu 'alaika, yang mana masuk di rumahmu, min haitsu la ta'lamu, yang mana kamu tidak tahu. Tapi kucing bal-bal ngambil ikan dia, tidak banyak dia. Kalau sudah kenyang ya selesai. Tidak mungkin akan mengambil semuanya. Tikus juga gitu, makan dia sesuatu, dan ular pun juga mungkin dia tidak mengganggunya. Tapi pencuri lebih bahaya. Falam tarfa mafsadatu sariqatihi ilal qatl. Tetapi pencurian ini belumlah setingkat derajatnya dengan pembunuhan. Jadi kerusakannya tidak seperti kerusakan membunuh. Makanya apabila merampok dia, membunuh, dan juga dia mengambil hartanya, maka disilang, dibunuh, disilang dia, disalib, dibunuhnya dia. Karena dia merampok juga dengan mencurinya, dengan membunuhnya. Wala tandafi'u bijaldi, dan tidak cukup diselesaikan mencuri itu dengan dicambuk. Jadi mencuri dia tidak sampai hukumannya pembunuhan, karena dia tidak membunuh. Dan tidak pula akan mungkin berhenti dengan dicambuk. Fa'aksanu ma dufi'at bihi mafsadatuhu, maka paling baiknya untuk menghentikan kerusakan mencuri ini, ibanatul adwi, dengan memotong anggota badannya. Alladhi yatasallatu bihi 'alal jinayah, yang mana anggota badan ini yang berbuat untuk mencurinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin, yaitu waliul amri, hendaknya melaksanakan hukum memotong orang yang mencuri, memotong tangannya orang mencuri, dan itu penyelesaian perkara. Namun apabila waliul amri tidak melaksanakan dengan dalam hal ini, bukan berarti kita keluar dari mereka, tidak. Karena mereka memerintahkan yang baik, ya kita kerjakan. Yang tidak baik, tidak kita kerjakan. Tapi penyelesaian untuk menyelesaikan perkara pencurian kelas kecil maupun kelas berat, maka dengan dipotong tangan. Dan itu cara memotongnya harus diumumkan di orang yang banyak. Jadi tidak boleh disembunyikan, tapi hendaknya dipamerkan dia, agar orang lain sifatnya dia berhenti. Menjadi jerat bagi orang yang belum melakukan pencurian. Wa ja'alal jilda, wa ja'alal jalda fi za'i ifsa'il uqul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum orang dengan mencambuk karena perbuatan itu merusak akal. Siapa yang dicambuk itu? Orang minum khamr. Karena merusak akal dia, maka dicambuk, bukan dipotong tangannya, dan bukan dibunuh dia.
dicambuk 40 sampai 80 kali. Sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu menghukum putranya namanya Bilal. Ibnu Umar dicambuknya dia karena dia minum khamr. Apalagi yang dicambuk ini, yang dicambuk apabila dia berbuat zina yang mana dia belum menikah, maka dicambuk dia 100 kali dan diusir selama 1 tahun. Apalagi yang dicambuk ini apabila orang menuduh berbuat zina yang tidak mendatangkan 4 saksi. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada. Maka orang-orang yang menuduh wanita yang bersih, wanita yang mukminah, dituduhnya dia berbuat jahat, tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia hendaknya yang menuduh dicambuknya 80 kali dan juga tidak diterima persaksiannya selamanya dia. Ini hukuman yaitu cambuk yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena merusak akal. Orang tidak berbuat zina dituduh zina, rusak akalnya, menjadi bingung dia, bahkan juga menjadi berantakannya. Demikian juga orang yang sifatnya dia berbuat zina yang sebelum dia menikah, merusak akalnya dia. Demikian juga orang yang sifatnya minum khamr, merusak akalnya, maka dicambuknya. Dan cambuknya ini ditentukan oleh waliul amri, sedangkan jumlahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Fadarat uqubatu subhanahu asy-syar'iyyatu ala hadhil anwa'i salasah. Maka berputarlah, beredarlah hukuman syar'i untuk menghukumi orang yang berbuat jahat. Ada 3 macam, yaitu kama daratil kaffaratu ala salasati anwa'in, sebagaimana pembayaran kaffarah pula beredar dengan 3 macam. Jadi hukuman Allah Ta'ala secara syari ada 3, yaitu pembunuhan, kemudian pemotongan sebagian anggota badan, kemudian cambuk. Adapun hukuman seperti kaffarah yaitu denda, maka ada 3 macam pula. Pertama, didenda dengan memerdekakan budak, dan itu paling beratnya. Atau yaitu didenda dengan memberi makan fakir miskin 60. Atau didenda dengan siam 2 bulan berturut-turut, namanya kafarah. Ya, nanti akan dijelaskan pula. Summa innahu subhanahu ja'ala dzunuba salasata aqsam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa ini menjadi 3 bagian, 3 macam. Pertama, qisman fihi al-haddu. Jadi ada hukuman yang dihukum oleh Allah Ta'ala. Fahadha lam yasra' fihi kaffaratan iktifa'an bil haddi. Maka hukuman yang ada tidak perlu ada denda lagi. Seperti orang yang membunuh, maka dia dibunuh. Tentunya apabila kalau membunuh dengan sengaja, membunuh kaum muslimin ada 3 macam, di antaranya dibunuh. Maka apabila sudah dibunuh tidak ada kafarah, tidak ada denda. Demikian juga orang yang sifatnya mencuri, apabila sudah dipotong tangannya tidak didenda. Jemaah ulama berbeda pendapat apakah dia harus mengembalikan barangnya. Maka apabila barang itu sifatnya masih ada, maka hendaknya dikembalikannya. Demikian juga orang yang menuduh yaitu berbuat zina, maka dicambuknya dia, maka tidak ada kafarah. Artinya tidak boleh ditebus. Hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala berupa pembunuhan, tidak boleh yang lainnya. Hukuman yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan pemotongan tangan tidak boleh ditebus dengan puasa, tidak boleh ditebus dengan harta, tidak boleh ditebus dengan memberi makan, karena Allah yang berhak menghukumi. Yang nomor 2, wa qisman lam yurattib alaihi haddan.
ada bagian hukuman yang itu tidak dihukum, tetapi fasyara'a fihil kafarah, maka Allah mensyariatkan untuk membayar kafarah. Jadi orang itu berbuat salah tapi tidak dihukum, cuma disuruh bayar kafarah. Seperti apa? Kalwat'i fi nahari Ramadan, seperti suami yang mengumpuli istrinya pada siang Ramadan, maka tidak dihukum, dicambuk tidak, tapi disuruh membayar kafarah. Kafarahnya memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka memberi makan fakir miskin 60. Apabila tidak mampu, bebas karena tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, tapi dia berdosa karena yaitu mengumpuli istrinya pada siang hari. Tapi kalau kena kafarah dia bayar dendanya, maka dibebaskan dosanya. Karena kafarah menebus dosa. Hanya mestinya dihukum, tidak dihukum karena dia yaitu menebus dengan kafarah. Jadi kafarah yang menentukan Allah Ta'ala. Maka hukuman apa, pidana apa yang harus kafarah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, tidak kita yang menentukannya. Wal wat'i fil ihram, demikian juga ketika mengumpuli pada saat istrinya sedang ikhraman, baik itu ikhram umrah maupun ikhram haji, maka kena kafarah. Jadi tidak dicambuk, tidak dipotong tangannya, tidak dibunuh, tapi kena denda. Dan kalau sudah didenda, tidak boleh dihukum yang lain. Karena Allah tidak mengumpulkan had hukuman lalu dengan denda. Kalau ada hukuman, tidak ada denda, tidak ada kafarah. Kalau ada kafarah, tidak ada hukuman yang lainnya. Wadzihar, demikian juga orang yang menzihar. Menzihar mananya seorang suami berkata kepada istrinya, kamu itu seperti punggung ibuku. Nah, kamu itu seperti punggung ibuku, maka ini kena denda. Ya. Dia tidak boleh mengumpuli yaitu istrinya sebelum dia membayar denda. Di antaranya memerdekakan budak. Ada lagi shaum, ada lagi memberi makan fakir miskin. Demikian juga termasuk kafarah, dendanya, yaitu qatlul khata', orang yang membunuh karena salah, tidak membunuh dengan sengaja. Jadi ada orang yang sifatnya melempar yaitu anjing, taunya kena manusia, mati, maka namanya qatlul khata'. Maka tidak dibunuh orangnya, tetapi kena denda. Itu kafarah, membayar kepada orang yang sifatnya keluarga terbunuh ini dengan yaitu pembayaran yang ada, itu dinamakan kafarah. Wal hansi fil yamin, wal hansi fil yamin, dan juga orang yang menyelisih nazarnya, menyelisih sumpahnya, maka dia dihukum kafarah, tidak dihukum dengan cambuk atau pembunuhan, maka dihukum dengan puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 orang fakir miskin. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu. Kemudian berikutnya, wa qisman lam yurattab alaihi haddan wala kaffaran. Ada amalan atau perbuatan dosa yang tidak kena hukuman syar'i seperti dibunuh, dipotong tangannya, dicambuk, tidak kena hukuman ini, dan juga tidak kena hukuman kaffarah yaitu didenda, tidak. Apa itu? Wa huwa naw'ani, 2 macam. Ahaduhuma ma kana al-wazi'u anhu tabi'iyyan. Apabila orang itu ada kelainan jiwa, ada kelainan jiwa, ka'aklil adhirati, seperti makan kotoran. Kotoran dimakan, barangnya najis. Wa syurbil bauli, kencing diminum, air kencing diminum. Wa dami, darah diminum. Maka ini perbuatan dosa, tetapi tidak ada kafarahnya. Dan juga tidak ada pula hukuman tertentu. Orang yang minum darah harus dikirikan, tidak ada. Tapi ini adalah haram. Maka ini menunjukkan dosa itu beda-beda, beda hukumannya.
ada dosa yang harus dihukum oleh Allah Ta'ala berupa dibunuh. Apabila orang itu membunuh dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, apabila orang itu berzina yang sudah pernah menikah, apabila dia itu murtad, apabila mereka itu perusak masyarakat atau perusak negara, dia maka dibunuh. Sebagaimana sahabat Ali radhiyallahu anhu membunuh kelompok Khawarij, dia dibunuhnya. Ya, kalau sudah dibunuh tidak ada denda dan tidak boleh diganti dengan denda. Dan ada dosa yang ada hubungannya dengan yaitu denda, tidak dihukum tapi didenda. Seperti tadi orang yang puasa mengumpul istrinya siang hari Ramadan, atau mengumpul yaitu istrinya ketika dia siam nazar. Demikian juga pada waktu istrinya sedang ikhraman, dia sedang ikhraman mengumpul istrinya, maka ini tidak dikenakan hukuman tapi mendapatkan denda. Dan ada perbuatan dosa yang tidak dihukum secara syar'i dan tidak pula disuruh bayar kafarah. Itu antara lain orang yang makan najis, minum kencing, minum darah. Yang pertama, wasani makanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma rattaba alaihi al-haddu. Ada perbuatan dosa yang kerusakannya lebih rendah daripada orang itu dihukum dengan hukuman had. Contohnya kan nazari, seperti melihat wanita yang bukan mahramnya, dosa, tapi tidak dihukum dengan dicungkil matanya, tidak didenda harus membayar sekian makanan atau harus berpuasa, tidak, tapi dia berdosa. Wal qublah, dan mencium, naudzubillah min dzalik, mencium wanita yang bukan mahramnya. Wal lamsi, dan menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau berjabat tangan. Wal muhatasati, dan juga ngobrol, yaitu dengan wanita yang bukan mahramnya, urusan syahwat. Wasariqati filsin, dan juga melerotnya mata, melihat wanita lewat spion atau yang lainnya dia, maka ini perbuatan dosa. Tapi di sini tidak ditegakkan hukum harus dipotong telinganya, tidak, atau dicukur rambutnya, tidak. Maka perbuatan dosa semacam ini, insya Allah apabila orang itu mengamalkannya dengan karena lupa atau tidak tahu, dihapus dengan amalan setiap harinya, amal yang soleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu ilal khamsi, salat 5 waktu dengan 5 waktu berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, maka akan menghapus dosa-dosa selain kafarah tadi, menghapus dosa selain dosa yang ada hukumannya, pembunuhan yang ada hukumannya, pemotongan tangan dan juga yang lainnya. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia seperti dosa yang tadi, melihat wanita yang bukan mahramnya, atau mencium wanita yang bukan mahramnya dia, atau bercumbu rayu dengan wanita yang bukan mahramnya, pada zaman sekarang menyebar sekali dan terutama didukung dengan alat-alat yang modern. Maka apabila orang itu tidak sengaja dia, atau karena terlanjur syahwatnya yang tidak bisa dikuasainya, maka bisa dihapus dengan amal dia yang soleh, dengan syarat apabila menjauhi dosa besar. Wa syara'al kaffarati fi salasati anwa'in, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kaffarah, yaitu perbuatan dosa yang harus ditebus. Maka ini ada 3 macam. Akhatiha, yang pertama, maka mubahal asli, asalnya itu adalah halal, boleh. Summa arada tahrimuhu, kemudian datang keharamannya. Fabasharahu fil halati allati arada fiha tahrimu, maka dilakukan perkara yang halal ini pada saat dia datang waktu yang haram. Contohnya apa tadi? Kalwati fil ikhram, seperti mengumpuli istrinya pada waktu dia ikhraman. Bukankah mengumpuli istri asalnya halal? Namun suatu saat menjadi haram karena ada sebab pekerjaan tertentu, yaitu pada waktu dia sedang ikhraman.
Jadi ikhraman untuk umrah atau untuk haji karena ada larangannya. Tetapi apabila orang itu sholat dia, kemudian syahwatnya bangkit, digagalkan dia sholatnya, lalu kumpul dengan istrinya, maka tidak kena kafarah dia. Karena memang tidak ada dalilnya. Tapi dia wajib mengulangi sholatnya karena sholatnya dia belum sempurna. Demikian juga orang yang sifatnya siam pada bulan Ramadan. Pada dasarnya awalnya seorang suami dia boleh kumpul dengan istrinya, bahkan suatu saat wajib. Namun suatu saat haram. Kapan? Apabila pada siang Ramadan. Maka apabila dia siang Ramadan dan dia tidak ada hal yang membolehkan tidak siam, seperti tidak sakit dia atau tidak bepergian, maka apabila dia mengumpuli istrinya pada waktu siang Ramadan sedangkan dia tidak ada uzurnya, maka dia kena kafarah, kena denda. Ini menurut kafarah itu asalnya perbuatan itu boleh, menjadi haram karena sebab syariat tertentu atau karena sebab waktu tertentu. Wa tarduhu al-wat'u fil haidhi wan nifas. Dan semisalnya hendaknya membayar kafarah sebagaimana ada hadisnya, orang yang mengumpuli istrinya pada saat haid atau pada saat nifas juga kena denda. Karena dilarang. Karena Allah mengatakan fala tubashiruhunna hatta yatuhurna. Jangan dikumpuli sehingga dia yaitu suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila istrimu sudah suci, maka boleh kamu mengumpulinya karena Allah telah memerintahkannya. Ya, jadi suami asalnya mengumpuli istri halal. Bahkan satu saat wajib. Tetapi satu saat haram apabila waktunya waktu haid dia. Apabila waktunya dia nifas melahirkan. Tapi apabila pada waktunya istikhadah yang dia yaitu sakit pendarahan di farjinya selain daripada haid dan nifas, maka dibolehkan karena hal itu bukan hal yang haram. Demikian juga bi khilafil wat'i fit tuburi. Maka orang mengumpuli istrinya lewat tuburnya maka hukumnya haram. Walihada kana ilhaqu ba'dil fuqaha ilahu bil wat'i fil haidi la yasikhu. Maka ada yang berpendapat bolehnya mengumpuli istrinya lewat duburnya ketika istrinya dalam keadaan haid, maka ini pendapat yang tidak benar karena Rasulullah SAW melarangnya. La'anallahu man ata imra'atahu fi duburiha. Maka Allah melaknat orang yang mengumpuli istrinya yaitu di duburnya. Adapun mengumpuli lewat belakang yang itu ladangnya boleh. Karena Allah mengatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wanitamu itu adalah ladangmu, maka silakan kamu berladang menurut kemauanmu. Namun dubur bukan ladangnya. Fa innahu la yubakhu fi waqtin duna waqtin. Maka hal itu dilarang. Kapan saja, kondisi apapun, tidak boleh seorang suami mengumpuli istrinya yaitu mengumpuli duburnya. Fahuwa bimanzilati talawud. Maka ini sama halnya seperti orang liwat, yaitu homoseks. Maka homoseks hukumannya seperti orang berbuat zina, bahkan lebih pedih lagi, dibawa ke tempat yang tinggi lalu dijatuhkan dia. Dan juga wasurbil muskiri, demikian juga minum yang sifatnya memabukkan. Kemudian kafarah yang nomor 2, macam kafarah yang nomor 2, ma'aqadahu lillahi min nadhrin. Orang itu kena kafarah, kena denda, harus membayar karena dia melanggar nadarnya. Nadar adalah ibadah. Maka apabila dia melanggarnya, maka kena denda dia. Aw khalfin billahi min yaminin, atau dia bersumpah wallahi saya akan berbuat demikian, lalu dia menyelisihinya, maka kena kafarah. Cuma kafarahnya sumpah, nazar lain dengan kafarahnya orang yang sifatnya mengumpuli istrinya pada waktu siang Ramadan. Jadi kafarahnya siam 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 kali fakir miskin.
Au haramallahu lillahi summa arada khillahu, atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang itu kemudian dia menghalalkannya. Jadi orang bernazar begini, orang bernazar, saya tidak mengumpuli istri saya selama 1 bulan umpamanya, dan bernazar dia mungkin dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah Ta'ala, mengkhususkan untuk menghafalkan Al-Quran atau yang lainnya, lalu dia tidak betah kemudian mengumpulinya, ini namanya dia kena denda kafarah. Fasyara Allah subhanahu wa ta'ala khillahu bil kafarati wa sammaha takhillatan, maka Allah mensyariatkan untuk menghukum orang ini dengan membayar kafarah karena dia telah menyelisih janjinya, karena dia berjanji kepada Allah Ta'ala kemudian menyelisihinya, maka hendaknya membayar kafarah. Walaysat hadhil kafaratu mahiyatan lihataki hurmatil ismi bil khinsi kama dhannahu ba'dul fuqaha'i, fa inal khinsa qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban wa qad yakunu mubahan. Maka kafarah di sini bukan berarti orang itu menyelisih apa yang sifatnya membawa kepada kerusakan dirinya, tidak. Karena orang yang menyelisih nazarnya itu ada 3 macam. Orang itu kadang-kala haram menyelisih nazarnya. Apabila dia bernazar yang hak, bernazar yang hak, dia bernazar nanti kalau hutang saya dibayar, saya akan berinfak di masjid 10 juta umpamanya, itu nazar yang hak, maka wajib dilaksanakan, maka tidak boleh dibatalkannya karena dia nazar, dan apabila terbayar hutangnya wajib dibayar. Dan ada kalanya ya qad yakunu mustahabban, kadangkala dianjurkan untuk nazar itu, dianjurkan. Yang suatu saat mamanya ada orang yang sifatnya malas beribadah, tapi mau beribadah apabila ada sesuatu hal yang sifatnya ingin dia mendapatkannya dari Allah Ta'ala. Nah, kalau saya sehat, saya akan gini ya. Kalau anak saya nanti menjadi baik, saya akan ini. Maka dia jadi dianjurkan untuk yaitu membelajarkannya atau untuk melaksanakan nazarnya. Dan ada kalanya nazar yang mubah. Maka nazar yang mubah umpamanya begini, ada orang yang sifatnya dia hutang, biasa hutang itu tidak mau bayar, dia bersumpah, wallahi saya tidak akan menghutangi kamu. Dia bersumpah, berjanji, karena dia disakiti oleh orang tersebut. Tetapi pada saat orang ini dia melihat saudaranya yang disumpah tadi dia sakit, timbul kasihan dia, orang ini butuh obat. Maka terlintas dia, kalau saya menghutangi dia lebih banyak pahalanya daripada tidak menghutangi. Seandainya dia tidak menghutangi tidak mengapa, karena dia sudah bersumpah, dan itu untuk jerat bagi dia, pelajaran bagi dia. Tapi karena dia kasihan, maka lebih baik dia melepaskan nadarnya, dicabut nadarnya, dihutangi dengan, dan dia membayar kafarah. Dia membayar kafarah. Ya, karena dia bersumpah atas nama Allah. Dia membayar kafarah untuk melepaskan nadarnya. Yang nomor 2, dia membantu orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bernadar pula. Maka pada saat melihat yang lain lebih baik, maka dilepaskan nadarnya untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Nah, ini perlu dipahami tentang masalah nadar. Karena setiap saat, suatu saat orang itu bernadar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nazar yang tidak boleh dilaksanakan. Contohnya apa? Wallahi kalau saya sehat saya akan pukul si fulan, saya akan tempeleng si fulan, tidak boleh. Kalau saya sehat, maka mobilnya tetangga saya akan aku wakafkan di masjid, tidak boleh, bukan miliknya. Itu namanya nazar yang haram. Bima la yamlikuhu bani Adam, dia tidak dimiliki oleh anak Adam, maka tidak boleh dilaksanakannya. Tetapi hendaknya dia melepaskan nazarnya dengan membayar kafarah menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi tidak boleh melaksanakan nazarnya
tapi karena dia terlanjur bernazar maka hendaknya dia membayar kafarah. Ada lagi yang berpendapat tidak membayar kafarah karena pada dasarnya dia yaitu meninggalkan kemaksiatan. Nah, kemudian berikutnya wan nau'us salis, sedangkan yang macam yang nomor 3, ma takunu fihi jabiratan lima fata. Nazarnya ini sebagai ganti kepada sesuatu yang telah luput atau yang hilang. Fakaffaratu qatlil khata', seperti dendanya orang yang membunuh orang karena tidak sengaja. Ini sebagai ganti. Ya, jadi namanya jabiratan lima fata, sebagai ganti karena orang itu meninggal dunia, maka karena terbunuh oleh dia dengan tidak sengaja, maka dia menanggung anaknya umpamanya atau menanggung istrinya, itu namanya jabirah. Wa illam yakun hunaka ismun, sekalipun dia tidak berbuat dosa tapi dia hendaknya mengganti, dan ini bukan dinamakan yaitu kafarah denda, namun sebagai ganti dia telah berbuat sesuatu yang tidak sengaja walaupun dia tidak berbuat dosa. Baik ikhwan, ini keterangan singkatnya, dan sebentar lagi yaitu mau isya, barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Ya. Walaupun korupsi atau yang lain itu sifatnya mencuri, namanya tetap beda. Jadi namanya mencuri itu mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan, ya, yang itu bukan miliknya tanpa sepengetahuan orang lain, itu namanya mencuri. Ya, kelas berat dikatakan korupsi. Kalau itu biasanya untuk orang yang duduk di dalam satu kenegaraan, dikatakan korupsi. Sama, walaupun tidak dengan tangannya tapi dia berusaha. Yaitu bagaimana menyuruh orang, dia tidak mencuri, menyuruh orang sama saja dia. Kamu ambil, maka orang yang disuruh apabila dia sepakat sama dia menyuruh, dan juga yang disuruh dipotong tangannya. Ya, dipotong tangannya walaupun dia tidak mengambil langsung, karena mencuri bermacam-macam caranya. Ya, jadi mencuri bermacam-macam caranya. Ada kalanya mencuri pulsa. Ya, ada kalanya mencuri yaitu ketika disodorkan berapa nomor rekeningmu, setelah ditunjukkan dicurinya, ya kena pula dia, walaupun tidak dengan tangannya tapi dengan usahanya, karena umumnya orang mencuri adalah dengan tangan. Maka apabila dilakukan dengan beberapa macam cara yang lain, karena makna mencuri adalah mengambil barang orang yang lain, yaitu yang itu tanpa miliknya, dengan cara yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Kalau dengan cara terang-terangan namanya perampok, dan itu hukumnya lebih berat. Kalau merampok dia sampai membunuh orangnya, maka dipotong tangan dan disilang dan dibunuh dia. Kalau merampok dia hanya mengambil hartanya, makanya dipotong tangannya dia. Demikian juga pembegal atau yang lainnya. Baik ikhwan, waktunya masuk isya dan kami cukupi sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.